Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Metodologi Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode validitas dan reliabilitas data penelitian, baik pada penelitian kuantitatif maupun pada penelitian kualitatif. Yang pertama kita akan bahas tentang validitas dan reliabilitas penelitian untuk penelitian kuantitatif. Sebelum kita lebih jauh, kita akan lihat dulu nih, validitas dan reliabilitas itu pengertiannya seperti apa. Jadi validitas itu adalah benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi kita harus memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu tepat. Jadi kalau misalnya kita punya termometer itu mengukur panas gitu. Jadi kalau misalkan kita misalnya menggunakan kuesioner, berarti kita membuat tools-nya harus sesuai dengan apa yang mau kita ukur gitu. Kemudian kalau reliabilitas itu memiliki keajian atau konsisten. Jadi kalau misalkan kita sudah punya tools, baik itu tadi saya contohkan termometer ataupun kuesioner, ketika kita terapkan sekarang di suatu tempat gitu kan, terus kemudian kita cari responden yang lain di lain tempat dan di waktu yang berbeda, itu tetap konsisten mengukur sesuatu hal yang sama kayak gitu. Itu adalah reliabilitas. Jadi validitas dan reliabilitas itu kaitannya dengan tools yang kita gunakan. Kalau misalnya alat laboratorium berarti harus kita pastikan bahwa dia sesuai dengan standar dan sebagainya. Kita kalibrasi dan sebagainya. Kemudian kalau objektivitas itu artinya bahwa bebas dari pertimbangan subjektif. Jadi sebagai seorang peneliti, apalagi dengan metode penelitian kuantitatif ini, biasanya kita memang tidak terlibat langsung, sehingga bersifat objektif. Jadi kita tidak melibatkan emosi ataupun subjektivitas kita dalam penilaian. Kemudian pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Biasanya digunakan pendapat para ahli. Yang pertama kita bisa gunakan ini untuk menguji tools atau alat yang kita gunakan untuk penelitian. Kemudian yang kedua, pengujian validitas isi atau content validity. Biasanya dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Biasanya ini untuk misalnya mengukur bagaimana tingkat keberhasilan misalnya sistem pembelajaran atau pada kasus-kasus tertentu. Nah, memang akan pengujian validitas ini akan memiliki karakteristik masing-masing dan jenis masing-masing yang mana yang tepat untuk penelitian kita harus kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah pengujian validitas eksternal. Biasanya kita lakukan dengan membandingkan. Dalam membandingkan ini dilakukan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, biasanya validitas eksternal ini dilakukan setelah validitas internal selesai dilakukan. Jadi kita mau menguji nih apakah data yang kita kumpulkan itu valid atau tidak dengan melakukan pengecekan dengan kondisi di lapangan. Nah, itu tadi validitas. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah tes retest, yaitu dilakukan dengan mencobakan pada responden beberapa kali. Kemudian reliabilitasnya diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Jika nilainya konsisten, ya berarti itu bisa diterima reliabilitasnya. Atau yang kedua, dengan ekuivalen, yaitu dilakukan sekali, tetapi instrumennya ada dua. Jadi pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumennya berbeda, kita ujikan dengan responden yang sama. Nah, biasanya reliabilitas ini diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan sebagai ekuivalen. Hampir mirip ya sama tes retest, cuma kalau tes retest kan berkali-kali. Kalau ekuivalen ini tools-nya yang ada dua gitu kan. Kalau memang dua itu sama hasilnya berarti bisa diterima reliabilitasnya. Atau bisa juga dengan gabungan, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Nah, reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Agak lebih ribet memang di gabungan ini, tapi kalau melihat prosesnya, memang dengan metode gabungan ini, kita bisa melihat reliabilitasnya lebih bisa dipercaya memang. Kemudian yang terakhir adalah internal konsistensi, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja
Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Nah, reliabilitas data dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau Spearman-Born. Biasanya dilakukan dengan bantuan SPSS juga bisa ini. Kemudian kalau itu tadi untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau untuk penelitian kualitatif sedikit berbeda. Jadi validitas dan reliabilitas penelitian pada penelitian kualitatif itu ada banyak sih sebenarnya. Kalau dilihat perbedaannya, jadi uji keabsahan data pada metode kuantitatif dan kualitatif itu ada beberapa aspek, ada 4 aspek yang membedakan. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yaitu validitas internal. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif itu adalah kredibilitasnya, ada credibility. Kemudian berdasarkan aspek penerapannya, kalau untuk metode kuantitatif ini, dia menggunakan validitas eksternal dan biasanya digeneralisasi. Tetapi kalau di metode kualitatif, penerapannya dia pakai transferability atau keteralihan. Jadi seberapa tinggi proses transfer atau perpindahan atau keteralihannya gitu. Kemudian metode kuantitatif pada aspek konsistensi ini dia menggunakan reliabilitas. Sedangkan pada metode kualitatif dia menggunakan auditability atau dependability. Kemudian kalau pada aspek naturalitas, metode kualitatif dia menggunakan keabsahan data dengan objektivitas. Kalau pada metode kualitatif dia menggunakan conform ya, ini kurang grupnya conformability atau dapat dikonfirmasi. Nah, kita lihat satu persatu nih. Yang pertama uji credibility atau kredibilitas tadi ada beberapa macam. Jadi misalnya kita lihat yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Kemudian peningkatan ketekunan. Nah, ini tuh proses-proses yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif. Kemudian triangulasi atau gabungan tadi ya, gabungan dari berbagai metode uji kredibilitas data. Terus kemudian diskusi dengan teman sejawat ini juga bisa dilakukan melalui itu, atau analisa kasus negatif atau dampak-dampak negatif dari beberapa kasus yang sudah ada, atau member check. Nah, tergantung mana penelitian kualitatif yang kita lakukan dan bagian mana dari uji kredibilitas data ini bisa kita lakukan. Jadi bisa saja semuanya kita lakukan untuk pengujian pada penelitian kualitatif. Kemudian uji transferability yaitu merupakan validitas eksternal dalam proses kualitatif di mana validitas eksternal ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel diambil ya. Jadi ini tuh lebih ke penilaian terhadap ketepatan dalam menerapkan hasil penelitian, itu yang kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, uji dependability atau keteguhan. Dependability ini, kurang D ini juga ya, disebut reliabilitas, di mana dilakukan terhadap keseluruhan data. Kemudian reliable itu jika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Kemudian caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit secara keseluruhan. Jadi prosesnya agak panjang. Oke, ini terkait dengan uji dependability atau keteguhan. Dan yang terakhir itu adalah uji conformability atau kesesuaian, disebut dengan uji objektivitas penelitian. Biasanya kalau di penelitian kuantitatif, karena dilihat dari objektivitasnya. Di sini juga sama, dilihat dari kesesuaiannya. Jadi mirip dengan uji dependability, sehingga penyajiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Di mana bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, namun hasilnya ada. Nah, pada penelitian kualitatif ini memang membutuhkan pengalaman sebelum melakukan itu. Oke, itu beberapa uji yang bisa kita lakukan pada penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga kita harus memilah-milah nih mana jenis penelitian yang bisa kita lakukan, kemudian bagaimana cara menguji reliabilitas dan validitasnya, itu harus sesuai dengan metode yang kita pilih. Nah, itu mungkin
yang bisa saya share dari video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.